Salam Sang Raja. Bab 56. Episode 1. Keruntuhan. Formasi yang diorganisir ulang berada dalam kekacauan lagi dan setiap musuh berteriak dan berjuang untuk melarikan diri terlebih dahulu. Jembatan itu bergetar lebih intens seiring waktu berlalu. Fei adalah satu-satunya yang masih berdiri di tengah jembatan yang dipenuhi dengan retakan terbesar. Dia sangat tenang saat dia dengan cepat merencanakan langkah selanjutnya. Dia mengeluarkan sebotol ramuan penyembuhan normal dan sebotol ramuan stamina dan menenggaknya di bawah penutup debu dan serpihan batu. Semua kelelahannya hilang dan lukanya segera mulai pulih. Segera, dia kembali pada kondisi puncaknya. Kecuali lubang di baju zirah dan kapak yang patah, tubuhnya tidak memiliki masalah. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Ramuan dari dunia Diablo terlalu ajaib. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di sisi utara jembatan terkejut. Mereka secara mengejutkan menemukan bahwa Raja Alexander berdiri di tengah celah, namun dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak karena suatu alasan. Mereka semua berpikir Fei kelelahan dan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak lagi. Jika jembatan runtuh, jatuh ke sungai akan terlalu berbahaya, jadi mereka semua takut pada Fei. Sialan. Cepat, selamatkan Raja. Pers bergegas maju ke lokasi Fei seperti dewa gila. Orang kuat lainnya bereaksi dengan cara yang sama, mereka lupa tentang luka pendarahan mereka dan mempertaruhkan hidup mereka untuk bergegas menyelamatkan Fei. Kembali, kalian gila. Pada saat ini, Drogba menjaga ketenangan yang jarang, dia meraih pers dan menariknya kembali dengan cepat. Dia meraung, jika kita semua pergi ke sana, berat gabungan kita akan menyebabkan jembatan runtuh lebih cepat. Kita perlu mengirim seseorang yang cepat untuk pergi dan membawa kembali Raja dengan cepat. Aku akan pergi. Aku yang tercepat. Setelah Pers merenung sejenak, dia berteriak ketika dia akan menyerbu lagi. Hehe, kamu tidak secepat aku. Ekspresi licik muncul di wajah Drogba. Dia memukul Pers di bagian belakang kepalanya dengan gagang kapaknya dan menjatuhkan Pers. Dia bergegas menuju Fei saat dia tertawa, seolah-olah dia telah mendapatkan sesuatu yang super menguntungkan. Dia berteriak pada teman-temannya, kalian tidak perlu datang, aku akan membantu Raja. Hahaha, urus idiot berambut putih itu. Setelah dia mengatakan itu, dia menyerbu lebih cepat daripada seekor citah. Jembatan itu retak dan runtuh, Drogba menggunakan kelincahan yang tidak sebanding dengan tubuhnya yang besar dan bergegas ke Fei hanya dalam beberapa detik. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia berencana untuk mengambil Fei di pinggang dan meletakkannya di pundaknya untuk berlari kembali ke tepi utara Sungai Zuli. Sial, Drogba, apa yang kamu lakukan di sini? Fei berkonsentrasi untuk menyempurnakan rencananya yang akan datang dan terkejut dengan sosok besar yang muncul dari debu. Yang mulia, jembatan akan runtuh, kita harus kembali. Fei hendak mengatakan sesuatu, tetapi bagian dari jembatan di bawah kakinya tiba-tiba bergetar agresif. Batu pendukung terbesar akhirnya runtuh dan jatuh ke sungai. Banyak binatang buas membuka mulut besar berdarah mereka dalam mengantisipasi menggigit mereka. Tidak ada waktu untuk melakukan itu. Tidak ada jalan kembali, karena bagian dari jembatan yang menghubungkan kembali ke Chambord hilang. Fei meraih tangan Drogba dan menggunakan leap barbarian. Dia dengan kuat menginjak jembatan yang runtuh, dan kekuatan itu menyebabkan batu yang Fei injak putus dari jembatan sepenuhnya. Fei melompat ke udara dengan Drogba di tangannya dan terbang menuju lokasi yang aman. Namun, arah yang dia lompati bukan ke arah utara di mana Chambord berada, melainkan, di selatan tempat musuh berada. Ledakan. Fei mendarat dengan Drogba dengan kuat di bagian jembatan yang berjarak puluhan meter dari celah. Bagian jembatan ini belum runtuh. Akhirnya, debu yang menutupi langit bersih. Goncangan kuat jembatan akhirnya juga tenang. Semua orang bisa melihat jembatan yang setengah runtuh, sekarang ada celah sekitar 16 hingga 17 yard lebar di bagian tengah tertipis dari setengah jembatan buatan kuno, seolah-olah dewa telah memotongnya menjadi dua. Arus di bawah jembatan mendesis karena dengan cepat mengalir ke hilir. Kesenjangan telah menjadi penghalang alami, setelah runtuh, musuh tidak punya cara untuk sampai ke Chambord. Hanya prajurit berperingkat bintang yang dapat menyeberang dengan bantuan kait bertali. Prajurit biasa tidak bisa menyeberang kecuali mereka punya sayap.
Fei dan Drogba berdiri di tepi celah. Di belakang mereka, ada zona kematian yang panjang 16-17 meter, dan arus dan binatang buas air bukan lelucon. Di depan mereka berdiri ribuan musuh. Pisau mereka bersinar dengan haus darah, dan mereka semua memiliki tatapan membunuh. Bagi mereka berdua, ini pasti jalan buntu, tidak ada cara mereka bisa keluar dari situasi ini hidup, kecuali Chambord bisa menemukan cara untuk mendapatkan Fei dan Drogba kembali, atau jika mereka bisa membunuh semua musuh di depan mereka. Namun kedua cara itu tidak mungkin. Di dinding pertahanan, banyak hati yang tenggelam. Wajah para prajurit dan warga menjadi pucat, dan mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Prajurit bintang 3 Lampard mengerutkan kening, di sampingnya, Angela menggigit bibirnya dengan erat dan darah mulai mengalir keluar. Air mata yang jernih mengalir di pipinya seperti tetesan hujan, dan Emma terisak diam-diam di lengan Angela. Di tepi selatan Sungai Zuli, ksatria bertopeng perak menahan amarah. Setelah runtuhnya jembatan, rencana menaklukkan Chambord dalam waktu singkat hancur. Kesenjangan panjang antara kedua sisi jembatan menghalangi mereka seolah-olah itu kehendak Tuhan. Itu tidak bisa diatasi. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Ksatria bertopeng perak itu menunjuk ke arah Fei dan Drogba. Rasa superioritas, kepercayaan diri, dan perasaan memiliki segalanya di bawah kendalinya semuanya lenyap. Seluruh tubuhnya mulai menggigil tak terkendali seolah-olah dia tiba-tiba kejang, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Dia berteriak dengan panik dan kehilangan keanggunan dalam sikapnya. Bawahannya harus menggosok mata mereka untuk memastikan bahwa itu adalah orang yang sama. Selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah melihat komandan mereka menjadi gila seperti orang gila yang terstimulasi. Tanpa sikap tenangnya yang biasa, penampilan gila lebih rendah daripada pengemis di jalan yang mati kelaparan. Di jembatan yang runtuh sebagian, Landes merasa lega setelah debu dibersihkan. Dalam situasi ini, kedua lawan hanya bisa mati di tangannya. Mereka tidak memiliki jalan kembali dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tidak peduli seberapa kuat seseorang, bahkan prajurit bintang 3 dan 4 tidak akan hidup lebih lama dari ribuan tentara. Landes yakin, haha, kau orang-orang rendahan, kau sudah mati sekarang. Majulah, aku akan menghancurkan masing-masing tulangmu, dan memotong setiap potongan dagingmu. Aku akan membuatmu memohon kematianmu. Landes perlahan mendekati Fei dan Drogba dengan seringai jahat di wajahnya. Di belakang Landes, pasukan musuh mulai bergerak maju dengan lambat juga di bawah tekanan tim pengawas. Sensasi pembunuh yang mengerikan bertiup di Fei dan Drogba, dan atmosfer menjadi sangat menyedihkan. Orang-orang biasa sudah dihancurkan dalam situasi seperti itu, tetapi, sepertinya kita berdua akan mati di sini. Apakah kamu menyesal? Fei bahkan tidak melihat musuh yang mendekat, ia berbalik dan tersenyum pada Drogba, apakah kamu takut? Untuk mati di samping prajurit besar Raja Alexander adalah kehormatan keluarga Didirku, Didir Drogba tidak akan pernah menyesali ini. Fei memelototi musuh dan meraung. Hahaha, aku sudah cukup membunuh hari ini. Bajingan tanpa bola, jika kau ingin melukai rajaku, kau harus melangkahi mayatku. Raungannya sekeras petir. Bahkan Landes yang adalah prajurit bintang 3 sedikit terintimidasi oleh raungan seseorang yang jauh lebih lemah darinya, yang menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Musuh di belakangnya bereaksi lebih buruk, ratusan dan ribuan dari mereka bingung dan melompat ketika mereka mundur beberapa langkah. Saat ini, darah Fei mulai terbakar lagi. Sebelum ini, Fei berulang kali bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa aku harus berjuang sekuat ini? Aku hanya seorang penumpang yang secara tidak sengaja datang ke dunia ini. Perang, kematian, pertempuran, darah. Semua ini tidak relevan bagiku. Jika aku ingin pergi, dengan Diablo World sebagai jari emas aku bisa bertahan hidup di tempat lain. Mengapa aku harus bertarung dengan putus asa? Bersambung.